Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang kita terima. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika ya. Materi pembelajaran yaitu yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan yang kedua yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, pertama yang kita akan pelajari yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, ini ada ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Banyaknya bilangan yang dimaksud bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. KPK dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan kelipatan persekutuan dan faktorisasi prima. Nah, ini yang pertama yaitu menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan kelipatan masing-masing bilangan. Yang kedua, tentukan kelipatan persekutuannya. Yang ketiga yaitu pilih kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, yaitu dari kedua angka yang sama ya, dari kedua bilangan tersebut angka yang sama yaitu 24 dan 48. Dari sini kita bisa menentukan KPK-nya ya. Jadi KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24. 24 itu diperoleh dari kelipatan persekutuan di antara 24 dan 48. Kita pilih yang paling kecil yaitu 24. Soal yang kedua yaitu tentukan KPK dari 10, 15, dan 20. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, dan seterusnya. Kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120. Nah, dari sini kita bisa menentukan kelipatan persekutuan dari ketiga bilangan tersebut, 60 dan 120. Jadi KPK-nya yaitu 60. Kemudian menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima yaitu yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Yang kedua yaitu KPK diperoleh dari perkalian semua faktor prima. Jika terdapat faktor prima yang sama, pilih faktor dengan pangkat terbesar. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Faktor dari 8 yaitu kita bagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sedangkan dari 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini masih kita bisa bagi 2 ya. Jadi tidak boleh langsung dibagi 3. Tapi dibagi 2 dulu. Jadi harus urut ya dari yang terkecil. Nah, 6 ini bisa kita bagi 2 yaitu sama dengan 3.
Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 dikali 2 kali 2. Karena 2-nya 3 kali, makanya pangkatnya ditulis 3. Jadi faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah, kita akan mencari faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2, jadi pangkatnya pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, KPK-nya yaitu ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Jika ada angka yang sama, kita pilih pangkatnya yang besar yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. 3 kita hitung karena walaupun tidak ada di salah satunya, kita tetap hitung ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Bukan 2 kali 3 sama dengan 6, yaitu salah. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Sama aja dengan 3 di pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 8 kali 3 sama dengan 24. Contoh selanjutnya yaitu tentukan KPK dari 18 dan 24. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2, kita langsung bagikan ke angka 3 ya. Karena 2-nya tidak bisa, jadi kita akan bagi ke angka yang selanjutnya. Bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 24 kita bagi 2 sama dengan 12. 12 masih bisa dibagi 2 sama dengan 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi ya, tidak boleh dibagi 3 dulu, tapi bagi 2 sama dengan 3. Nah, faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, karena 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, faktorisasi dari 18 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 dikali 2 kali 2 kali 3. 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Jadi 2-nya ada 3 kali, jadi pangkatnya pangkat 3. Berarti 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, KPK dari 18 dan 24. Nah, jika ada angka yang sama 2 dan 2 pangkat 3, kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan 3, kita ambil yang 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 9. 8 kali 9, nah itu sama dengan 72. Nah, kita contoh ketiga ya. Tentukan KPK dari 15 dan 25. Nah, 15 tidak bisa dibagi 2, jadi kita langsung bagi ke angka 3. 15 bagi 3 sama dengan berapa? 5. Kemudian faktor dari 25 tidak bisa dibagi 2 ataupun 3. Kita langsung bagi ke angka 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi faktor dari 15 sama dengan 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 25 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Ya, karena 5-nya 2 kali, jadi 5 di pangkat 2. Dari sini kita bisa tentukan KPK. KPK yaitu 3 dikali 5 pangkat 2. Walaupun 3 tidak ada di faktorisasi prima 25, tetap kita tulis. Nah, 5 dengan 5 pangkat 2, kita ambil yang 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5, sama dengan 25. Jadi 3 dikali 5 pangkat 2 kali 25 sama dengan 75. Nah, kita akan ke soal yang keempat.
Jadi soal yang keempat yaitu tentukan KPK dari 20, 30, dan 40. Dari 20 yaitu kita bagi 2 ya, sama dengan 10. 10 kita bagi 2 sama dengan 5. Kemudian faktor dari 30 dibagi 2 ya sama dengan 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi kita bagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Faktor dari 40 masih bisa dibagi 2 ya, yaitu sama dengan 20. 20 masih dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, ini karena 2-nya 3 kali ya, jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Dari sini kita bisa tentukan KPK-nya yaitu 2 pangkat 3. Karena itu ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, kita ambil yang 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Walaupun 3-nya enggak ada, kita tetap masukkan. Kali 5 sama dengan 120 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 3 24. 24 kali 5 sama dengan 120. Nah, di sini bagi yang belum paham bisa langsung bertanya kepada guru masing-masing ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Prima. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.